berbagi. Terima kasih kesempatan yang sangat baik. Terima kasih Pastor Yongki untuk memberi kesempatan kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sudah 7 tahun saya ada di Christian Man Network Indonesia yang founder-foundernya adalah Dr. Edwin Louis Cole dari Dallas, dari Amerika, dan dilanjutkan oleh putranya Paul Cole yang kemarin 2 hari kami konferensi pria di Jakarta sebagai satu bentuk yang merelis CMN ini ke seluruh tubuh Kristus. Jadi saya sudah tidak lagi jadi board of director, jadi saya jadi board saja buat mereka, ya. Jadi memfasilitasi gereja-gereja dan sebagainya. Jadi kemarin sudah dirilis, ya. Sebenarnya de jure-nya tanggal 1 Februari sudah selesai tugasnya. Jadi kami bertiga sebagai direksi tidak lagi ngurusi Indonesia turun ke daerah-daerah. Jadi kami hanya sifatnya sebagai bapak buat mereka. Jadi bukan secara organisasi atasan bawahan. Kami membangun yang namanya jaring ikan, bukan jaring laba-laba. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih kesempatan ini. Nah, saya akan sharing pada saat ini. Saya akan bicara tentang hati seorang Bapak Abraham. Ya, hati seorang Bapak Abraham. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 14 itu dikatakan bahwa ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Nah, kisahnya bahwa sebelumnya ayat ini saya diberkati setiap renungan pagi. Ini adalah renungan pagi pribadi, sehingga jadi saya renungkan dalam hidup saya buat untuk sharing, dan pagi hari ini saya sharingkan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini latar belakangnya di pasal sebelumnya itu bahwa Lot itu punya harta yang sudah mulai banyak. Ya, Abraham juga banyak. Nah, terjadi keributan. Makanya Abraham bilang, nah Lot, kita ini kan bersaudara, jangan ributlah. Kalau orang Jakarta bilang begitu, jangan ributlah. Ya, nanti apa kata tetangga kalau kita itu ribut bersaudara. Tapi hari-hari ini banyak, kadang orang ribut itu udah nggak mikirin nanti dilihat tetangga apa enggak, ya ribut-ribut aja. Itu karena mungkin egois ya, seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan, kita mau belajar seperti Abraham ini. Nah, Lot memilih tanah Sodom, sedangkan Abraham berkata, kalau kamu ke utara, saya ke selatan, kalau kamu ke selatan, kamu ke utara, dan seterusnya. Jadi mereka mulai diberkati oleh Tuhan luar biasa. Saya terlalu percaya, orang percaya Yesus itu sudah diberkati oleh Tuhan sebenarnya, ya. Cuman bagaimana untuk memanage berkat itu dengan baik gitu. Kemarin saya WA-an dengan teman saya yang di Kanada. Waktu saya ke Niagara, ke Kanada, ke Toronto, diantar-anterin itu waktu kami backpacker itu bersama dengan istri. Ya, jadi udah sekian lama nggak ketemu. Nah, kemarin WA-an, dia kirim itu foto-foto dia lagi di Belanda. Jadi memang dia udah pensiun, tapi kerjanya sebagai konsultan seperti itu. Nah, dia bilang gini, Ci, dia panggil saya nama belakangnya Ci, ya. Kamu kemana aja liburan? Saya liburan kemarin hanya ke Bandung, terus nggak kemana-mana lah. Jakarta, di Jawa macet, saya bilang. Tapi aku bersyukur habis ngunjungin anak saya di China, saya bilang, ke Chengdu, ke Fuzhou, ya, ke Shanghai, keliling-keliling. Wah, kamu keliling-keliling juga. Dia bilang gini,
Dulu Ci, ya kita itu kere ya, tapi bisa jalan-jalan sekarang ya. Nah itu berkat Tuhan, saya bilang. Dia bilang, saya dulu kere, memang saya kere Pak Yongki dulu kere. Bukan miskin, tapi kere. Tapi yang saya mau ceritakan bukan masalah ini. Saya percaya kalau bicara berkat jasmani itu so pasti, ya so pasti. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa Lot ini juga tidak tidak tahu diri gitu. Udah ikut, ya diberkati juga. Mestinya kan ngomong sama pamannya, dikasih kesempatan begitu. Lot, kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Jangan dong paman, paman aja lah yang memilih, aku kan ikut. Tapi ini Lot kurang ajar ya gini ya. Tapi percaya kita nggak mau kurang ajar kayak dia ya. Nah jadi akhirnya ketika dia ada di tanah Sodom kan ditawan ini karena di apa raja-raja Kedorlaomer dan kawan-kawan itu kan menawan, termasuk Lot ditawan, hartanya ditawan, anak-anaknya ditawan, saudara. Tapi yang luar biasanya Abraham itu mempunyai hati luar biasa. Nah, seperti apa hatinya Abraham? Yang pertama, Abraham itu memiliki belas kasihan luar biasa loh. Di sini dikatakan bahwa Abraham ya Abraham mendengar bahwa sanaknya itu sanak saudara tertawan, dia mendengar maka Abraham timbul belas kasihan luar biasa. Saya belajar dari sini karena saya pernah mengalami yang namanya kegagalan, ya mengalami kegagalan seperti ini. Saya dulu makan bareng, tidur sederhana, makanan kadang ada nggak ada saya makan. Ya, satu saat pengerja saya itu buka jemaat sendiri, buka jemaat sendiri. Ya, akhirnya saya bilang sama tim, udahlah disupport lah. Kita sewain ruko, ya 1 tahun, kita kasih kursi, kita kasih keyboard, semua kita kasih. Tapi sebenarnya hati ini juga kesel, Pastor. Ya. Kemudian gaji dia waktu sama-sama kami selama 1 tahun juga saya tidak hentikan. Ya. Yang buat saya itu yang bikin saya kesel itu, ya saya mungkin dilihat orang baik gitu, tapi sebenarnya hati saya juga kesel. Ya. Nggak ada say thank you gitu loh. Saya cuma berharap say thank you gitu. Tapi saya lihat Abraham ini ya, luar biasa loh, luar biasa. Saya belajar. Nah, 2 hari lalu saya renungan ini, saya pikir, wah luar biasa ya Abraham itu ya. Saya mau belajar kayak Abraham. Mungkin secara lahiriah supaya dilihat orang, saya lakukan itu. Kontrakin ruko, kasih kursi, kasih sound system, kasih keyboard, gaji setahun saya kasih. Tapi saya harus belajar lagi lebih dari itu rupanya. Ya. Nah, satu saat dia bilang gini, Pak, saya jadwal khotbah ya di tempat saya. Saya bilang, saya waktu itu Pastor Yongki, terus terang saja ini saya berkata saat itu saya bilang gini, nggak usah lah, kamu lebih pintar dari saya, percuma kamu ngundang pengkhotbah yang lebih bodoh dari kamu, nggak dapat apa-apa nanti. Aku kan lebih bodoh, nggak usah. Itu kesel saya. Saya sadar itu, saya bertobat lah, nggak boleh kayak begitu. Seringkali kita udah nolong orang, segala macem. Kita kan pengen ya dapat balasan ya. Bapak Ibu, kalau kita nolong orang, orang itu nggak say thank you, bagaimana rasanya? Terus kemudian mengkhianati kita. Waduh, sakit. Saya belajar dari sini. Tapi saya bersyukur pada akhirnya saya rekonsiliasi. Nah, itu yang penting. Saya rekonsiliasi sama dia. Jadi saya bilang kalau kamu misalnya nggak berhasil di sana, kamu mau balik, welcome. Saya welcome, tangan saya bilang welcome. Ya, saya bersyukur dia berhasil, ya sudah, gitu ya. Nah, jadi memang kita perlu belajar seperti Abraham, ya.
Bapak Ibu mungkin di tempat kerja, ya kan, dikhianati sama temen, ya istilah kasarnya ditusuk dari belakang. Yuk kita mau belajar seperti Abraham, punya belas kasihan. Haleluya, ya punya belas kasihan. Yang kedua, yang kedua, yang kedua, Abraham itu menolong dan bukan sekedar menolong, tapi menolong dengan sepenuh hati. Ayat ini dikatakan, maka dikerahkannya. Nggak main-main loh, dikerahkan. Berarti Abraham itu dengan sepenuh hati. Ya, saya belajar di sini, Tuhan, aku mau belajar seperti Abraham. Kalau yang lalu aku gagal, tapi aku mau ya belajar seperti Abraham. Ya, kalau orang nusuk saya dari belakang, ya itu ngomong sama yang lain. Pastor Yongki ketika saya dengan istri dengan tim itu nolong, dia ngomong sama orang lain itu yang lebih menyakitkan, katanya kami itu nggak buat apa-apa, loh sakit rasanya. Sakit ya, ya. Jadi ngajari saudara, bukan saya cerita dari diri saya, tapi saudara coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari saudara sesuai dengan profesi yang Bapak Ibu lakukan ya. Kita nolong orang, tapi orang itu nusuk kita dari belakang. Ya. Pastor Yongki kenal pasti yang di Surabaya, teman kita Pak Juanso ya, Pak Juanso. Wah, Pak Juanso itu sampai migrain loh, ditusuk temennya dari belakang, bisnisnya ditolong, akhirnya bisnisnya itu diambil alih, katanya begitu. Wah, suka telepon nama saya, Boksu, panggilnya Boksu, panggil saya juga Boksu. Kita ada pertemuan, aduh aku sakit, aku nggak bisa, aku ada urusan. Belakangan dia cerita, ditusuk dari belakang. Tapi bersyukurnya orang-orang yang dikhianati, orang-orang ditusuk dari belakang, Tuhan tidak menutup mata dan Tuhan tidak akan meninggalkannya. Haleluya. Dan Pak Juanso malah Tuhan berkati, bukan hanya Pak Juanso bukan hanya di dunia marketplace, dia menggembalakan jemaat. Saya pernah khotbah di gerejanya, luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Jadi kalau kita itu belajar seperti Abraham ini, walaupun memang saya jatuh bangun, masalahnya bukan jatuh bangun Bapak Ibu. Masalahnya bukan jatuh bangun. Yang jadi masalah besar kita adalah jatuh nggak bangun-bangun, itu jadi masalah. Kalau jatuh bangun biasa, yang penting kita bangkit. Ya, jadi Abraham itu menolong sepenuh hati. Saya belajar menolong sepenuh hati. Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu mungkin melupakan atau bahkan tidak peduli dan sebagainya. Tugas panggilan kita adalah menolong dan memaksimalkan mereka sepenuh hati. Saya dengan istri punya komitmen. Kita nggak berharap nanti kalau sudah tua itu anak-anak itu istilahnya ngasih namanya uang saku dan kita tagih tiap bulan. Saya enggak. Saya bilang sama mereka, kamu balas budi kepada papi mamimu, papa mamamu dengan cara apa? Dengan kamu membesarkan dan mengasihi cucu dari papa mamamu ini sudah cukup. Nah, keren ya. Itu membuat kita enteng, hidup ini enteng. Jadi Bapak Ibu nggak begini, waduh anakku di sana belum kirim duit, anakku di sana belum kirim duit, pusing nanti kita. Ya kan? Nggak usah lah, kita lakukan dengan sepenuh hati. Haleluya. Yang terakhir, jadi ini ayatnya sebelum yang terakhir, apapun yang kita perbuat, yuk kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Yang terakhir, Abraham memuridkan keluarganya dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ini penting ya. Ya, ternyata di rumah Abraham yang lahir bersama dengan Abraham itu yang terlatih ini, yang dikirim untuk
apa namanya, yang dikirim untuk berperang itu sebanyak berapa itu ya? Sebanyak 318 orang banyaknya. Bayangin, luar biasa. Ini orang terlatih, ini tentara. Rupanya Abraham itu melatih mereka. Tugas panggilan kita, Bapak Ibu, sebagai orang tua, ya sebagai ini, kita yang penting memaksimalkan anak-anak. Ya, maksimalkanlah mereka, maksimalkan orang-orang di sekeliling kita. Udah cukup, nggak perlu meminta balasan. Nanti Tuhan yang akan membalaskan buat kita. Ya, ada cerita kegagalan. Ya, saya bisa cerita seperti saya dulu cerita tentang kegagalan. Saya ini tadi Pastor Yongki bilang, saya salah satu direktur Christian Man Network Indonesia. Ya. Bukan berarti saya sudah hebat. Pernah gagal di keluarga. Tapi saya bersyukur, ya, anak saya itu bilang begini, Pak, Ma, aku mau ngaku apaan? Aku telah sekian lama terikat dengan pornografi. Itu terus terang loh, rambut saya itu kayak kebakar, menguap begini rasanya. Waduh, terus kamu cerita sama siapa? Ini yang lebih membuat saya itu benar-benar terpukul. Saya udah cerita sama om dan tante itu. Istri saya itu udah mau ngomong, diam dulu dah, diam, kita dengerin. Di hati ini begini, kenapa kamu nggak cerita sama papa, cerita sama orang lain, malu-maluin. Waduh, tapi saya dalam hati, oke, kamu udah mau cerita, terus apa yang kamu lakukan? Aku bertobat, yuk aku doain. Gak gampang, di keluarga itu gak gampang. Dan saudara dengan cara itu, anak itu lebih terbuka lagi. Terbuka lagi dengan saya. Nah, saya dulu dengar ceritanya cuman kadang ngelus dada ya. Ada seorang yang sibuk, dia seorang pengusaha. Dia sibuk untuk kerja, semuanya diserahkan kepada istrinya, dan anaknya ini di gereja itu jadi andalan main keyboard. Kelihatan alim sekali. Dan setiap selesai main keyboard, sama mamanya itu dikasih duit. Ternyata duitnya untuk beli narkoba. Selesai main keyboard, ibadah. Dia masuk ke kamar kecil, terus kemudian dia ngisep. Baru ketahuan itu setelah dia OD. Waktu dia OD, suami istri berantem. Suaminya angkat bubble, yang untuk bubble yang paling gede itu mau dilempar ke istrinya. Dia bilang, kamu nggak becus mendidik anak. Dan ribut besar. Dan singkat cerita, saudara, keluarga ini saya dipulihkan akhirnya. Suami istri ini sadar. Tapi yang sangat mengerikan, saya kunjungin dia di rumah sakit. Itu sudah OD, lihat saya begini. Ini Markus ya, udah begitu. Dan sudah itu pokoknya gak ada. Tapi bersyukur, keluarga ini memulai dari keluarganya, anak-anaknya. Yuk kita mulai dari orang-orang dekat. Abraham berhasil. Abraham berhasil. Satu lagi kesaksian untuk mengakhiri ini cerita saya ini, saudara. Ketika kita ini peduli dengan seperti Abraham ini ya, orang-orang yang di sekeliling kita, mengampuni, mengasihi, all out, ya, ibu-ibu, ya bapak-bapak, buat anak-anak all out itu tidak sia-sia. Ya. Bapak rohani saya cerita begini, karena Bapak rohani ini punya Bapak rohani lagi, dia bilang gini, apapun orang-orang yang kau pimpin, itu jangan pernah kau buang. Betul.
Jadi yang dipimpin ini di rumahnya itu menghamili asisten rumah tangga. Bagaimana saudara seperti itu? Wah, dan dia seorang yang terpandang di daerah itu. Pasti. Tapi anak ini dipeluk, dia bilang, kamu tetap anakku, tapi konsekuensi juga harus kamu terima. Dibina. Udah dibina, masih nyuri duit di gereja itu. Nyuri di rumah itu. Terus dia bina. Singkat ceritanya, dia pulih. Setelah pulih, dua-duanya bertobat sungguh-sungguh. Ketemu dengan pemimpinnya, dengan bapak rohaninya ini di satu daerah tertentu. Dia dipakai Tuhan jadi seorang pemimpin untuk memulihkan keluarga-keluarga yang lain. Ya, keluarga-keluarga yang lain. Itu sangat luar biasa. Dan ini sangat mengajarkan kepada saya, kalau dulu saya kalau nggak suka saya buang. Orang nggak suka saya buang. Ya kan? Itu. Saya pernah juga mau marah di gereja itu karena itu makan, saya kasih makan semuanya, pakaian segala macam ada di situ. Saya difitnah, bagaimana nggak jengkel, Pastor Yongki, jengkel. Tapi anak ini menjadi berhasil. Dia punya usaha konveksi sekarang. Walaupun dia lupa sama saya, nggak apa-apa. Yang penting dia berhasil. Haleluya. Dan mari saudara, kita mau belajar memiliki hati seperti Abraham. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya ditinggalkan oleh 1-2 orang. Hari ini kami bisa malah buka 6 cabang gereja. Ya kan? Haleluya. Saya percaya di pekerjaan, di rumah tangga, apapun yang bapak-bapak, ibu-ibu kerjakan. Percayalah Tuhan tidak akan pernah lupa dengan apa yang menjadi jeritan hati kita, keluh kesah kita, penderitaan kita. Kita yang penting melakukan seperti Abraham, memiliki hati yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati seperti seorang yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Abraham disebut sebagai bapak orang percaya dan bapak bagi bangsa. Tuhan, Abraham memulai dari hal kecil. Demikian juga hidup ini Tuhan, kami akan belajar seperti Abraham ya Tuhan. Yang pertama-tama kami mau Tuhan memiliki belas kasihan yang tinggi. Sekalipun kami disakiti, kami dilukai, Tuhan dikhianati, bahkan ditusuk dari belakang. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pembalasan ada di pihak Tuhan. Percayalah saudara, pembalasan ada di pihak Tuhan. Ketika kita belajar untuk mengampuni, kita belajar justru akan melakukan perbuatan yang baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Mungkin hari-hari ini kita merasa dikhianati, merasa dilukai. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak kami berdoa, demikian juga Abraham menolong dengan sepenuh hati. Seringkali hamba-Mu jujur, kalau disakiti, dilukai, menolong tidak lagi sepenuh hati. Dan bahkan Tuhan punya kerinduan supaya orang itu lebih celaka. Tapi Abraham memiliki hati yang luar biasa. Demikian juga ajarlah kepada hamba-Mu, kepada umat-Mu yang mendengar tentang kebenaran ini. Untuk menolong orang yang pernah mengkhianati, minta tolong, kami akan tolong dengan sepenuh hati. Dan pada akhirnya kami akan terus melakukan bagian kami, Tuhan, untuk yang namanya memaksimalkan orang lain. Sekalipun kami tidak semaksimal, dan orang itu akan menjadi orang yang luar biasa, sekalipun kami menjadi biasa-biasa. Kami percaya pembalasan
ada di tangan Tuhan. Terpuji namamu. Kami mengucap syukur, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.